Tidak ada kekurangan grafiti di sebagian besar pusat kota, dari teks sederhana sampai mural yang rumit. Ini dapat ditemukan di hampir semua gang, underpass, dan terowongan kereta bawah tanah. Bagi kebanyakan orang yang tinggal dan bekerja di sana, semuanya menyatu dengan latarnya. Tapi, satu karya seni jalanan tidak begitu mudah untuk diabaikan, karena tidak seperti kebanyakan grafiti yang satu ini bernyawa. John Freeman adalah seorang pria biasa berusia pertengahan 20-an, keluar larut malam di bulan April 2004. Saat itu hari Sabtu, jadi dia bakal menikmati lebih banyak dari yang dia rencanakan, dan saat mulai merasakan efeknya, dia pergi keluar untuk mencari udara segar. Ini bukan bar paling populer di kota, jadi ketika dia membuka pintu dan melangkah keluar, dia mendapati dirinya benar-benar sendirian. Terlepas dari kenyataan itu, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia sedang diawasi. Dia melihat sekeliling memicingkan mata dan mencoba untuk memfokuskan matanya. Saat itu, John mengira dia melihat seseorang di belakang tempat sampah, jadi dia memutuskan untuk menyelidikinya. Ketika dia melihat ke belakang tempat sampah, tidak ada yang bisa ditemukan. Sebaliknya, ada lukisan di dinding yang adalah sebuah karya seni jalanan. Itu juga merupakan karya seni yang aneh. Makhluk setengah manusia, setengah burung hantu ditampilkan dengan detail yang sangat realistis. Sosok itu berjongkok dan matanya menghadap keluar. Matanya terlihat terlalu nyata, seperti menatapnya langsung dari dinding. Mengikutinya saat dia bergoyang dari sisi ke sisi. Ada sesuatu yang salah tentang itu. Pandangannya yang intens, paruhnya yang tajam, cakar-cakarnya yang mencengkeram. Bagaimana orang bisa melukis sesuatu seperti ini? Seperti dia bisa merangkak keluar dari batu bata. Sesuatu tentang lukisan itu membuatnya gugup, tapi dia tidak bisa berpaling. Itu menariknya masuk. Ada sesuatu tentang itu yang tidak bisa ditolak oleh John. Dia melangkah lebih dekat sampai dia cukup dekat untuk meraih dan menyentuhnya. Apa yang John tidak tahu bahwa adalah dia juga cukup dekat untuk dijangkau dan disentuhnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat lukisan itu menjadi hidup. Bulu-bulu itu mengacak-acak, tangannya bersiap untuk meraih. Paruhnya terbuka. Bagi John, itu sudah terlambat. Dari dalam bar, pengunjung lain mendengar teriakan keras dari gang. Bartender berlari keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tapi ketika dia sampai di sana, yang dia temukan hanyalah noda darah di beton. Tidak ada tanda John Freeman dan tidak ada grafiti di dinding. Ini hanya salah satu dari lusinan serangan yang tercatat dan dikaitkan dengan apa yang dirujuk oleh organisasi SCP sebagai SCP-1155 atau seni jalanan pemangsa. Dia dapat muncul di dinding manapun di area metropolitan utama manapun, tapi dia lebih sering muncul di tempat yang jauh dan terisolasi, seperti lorong belakang, parkiran yang sepi, terowongan kereta bawah tanah, dan jalan bawah tanah. Makhluk yang digambarkan dalam seni jalanan ini memiliki lengan manusia yang panjang dan berotot, dengan kepala dan tubuh berbulu burung hantu besar, dan meskipun posenya sering berubah, dia selalu menghadap keluar, mengawasi. Organisasi tidak asing dengan karya seni yang mematikan, seperti SCP-173 yang terkenal, patung hidup yang akan mematahkan lehermu jika kamu berhenti melihatnya, atau SCP-1074, seni abstrak yang mampu memikat penonton secara psikologis dan membawa mereka ke dalam keadaan katatonia jika diekspos terlalu lama. Namun, yang membedakan SCP-1155 dari dua lainnya adalah kenyataan bahwa dia sangat sulit untuk ditahan dan caranya sangat kejam serta mengerikan. Tapi, itu akan dibahas nanti. Jika kamu melihat lukisan aneh ini saat berjalan-jalan dengan teman-teman, kamu mungkin tidak akan berpikir dua kali. Tapi, jika kamu sendiri, itu cerita yang berbeda. SCP ini memiliki efek yang hampir menghipnotis jika dilihat oleh orang yang sendirian. Jika kamu melihatnya, kamu akan diliputi oleh rasa ingin tahu dan kamu akan merasa terdorong untuk melihatnya lebih dekat. Kamu berpotensi dapat menolak efek hipnotis ini dengan sedikit usaha, terutama jika kamu menyadari sifat anomali yang berarti pengetahuan benar-benar adalah kekuatan dalam hal SCP-1155. Setelah kamu berada dalam jarak 2 meter dari SCP-1155, makhluk itu akan melompat keluar dari dinding dan menyerang. Dengan serangan biasanya mengikuti pola yang sama. Pertama, korban akan ditahan untuk mencegah pergulatan atau pelarian. Mata dan lidah kemudian akan dilepas, dilanjutkan dengan amputasi tangan dan kaki. Korban kemudian akan dikeluarkan isi perutnya serta ususnya. Semua hanya dalam 6 detik. Namun, tidak semua serangan ini mengakibatkan kematian. Beberapa benar-benar berhasil bertahan dari serangan oleh seni jalanan pemangsa. Dengan sedikit yang beruntung, memenuhi syarat untuk terapi amnestik tingkat A dari organisasi. Namun, dalam kebanyakan kasus, tidak ada yang selamat untuk ditemukan dan seringkali bahkan tidak ada mayat sama sekali. Setelah SCP-1155 memulai serangannya
kepadanya dan jika tetap tidak terlihat, dia akan menangkap mangsanya dan menghilang sebelum muncul di dinding di tempat lain. Organisasi telah berusaha untuk menemukan di mana mayat berakhir dengan melengkapi subjek tes tingkat D dengan pelacak GPS, tapi hasil tes ini tidak meyakinkan. Peristiwa relokasi yang tercatat telah menempuh jarak sedekat 15 meter atau sejauh 800 km, tapi jangkauan sebenarnya dari pergerakan makhluk ini tidak diketahui. Jika diketahui sedang makan, SCP-1155 akan menghilang, meninggalkan korbannya. Biasanya, dalam kasus ini, korban akan kehabisan darah dan meninggal. Namun, ada juga yang selamat. Dua orang yang selamat adalah anggota tingkat D yang digunakan untuk tes untuk melihat apa yang terjadi ketika serangan itu dihentikan. Keduanya tidak koheren dan terluka parah setelah serangan itu. Mata mereka hilang dan salah satu dari mereka juga telah hilang lidah, tangan, dan kakinya. Meskipun tidak ada yang bisa mengkomunikasikan secara memadai apa yang telah terjadi pada mereka, orang yang masih memiliki lidah mengaku masih bisa melihat meskipun matanya hilang dan bahwa dia masih bisa melihat melalui matanya yang dicuri. Dia menggambarkan apa yang dia bisa lihat, semacam dapur mengerikan di mana tampaknya SCP-1155 telah menyembunyikan sisa-sisa korban sebelumnya, mungkin untuk dimakan nanti. Tingkat D ini berhasil melarikan diri dari lokasi selama kelolosan tahanan yang tidak terkait, berlari kembali ke tempat dia diserang oleh SCP-1155. Dia dikejar oleh penegak hukum yang telah diberitahu oleh organisasi SCP bahwa dia adalah pasien mental yang melarikan diri yang menderita delusi serius. Polisi mengejarnya beberapa blok sebelum dia menghilang di gang. Petugas yang berkejadian melaporkan mendengar teriakan, tapi ketika mereka sampai di tempat asalnya tidak ada tanda-tanda tingkat D, hanya gang buntu dengan dinding kosong. Tingkat D lainnya yang tidak memiliki lidah berhasil dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan. Sementara pasien dipindahkan, pengawasan organisasi memperhatikan peningkatan pergerakan dari SCP-1155. Lukisan itu muncul dan menghilang, dan di setiap relokasi, posturnya menunjukkan perilaku berburu dan melacak, seolah-olah sedang mengejar orang yang melarikan diri. Tempat-tempat dia muncul juga menjadi semakin umum. Pada satu titik, dia muncul di sisi sebuah bangunan tepat di tengah kota, meskipun terlalu tinggi untuk dicapai oleh salah satu dari ratusan saksi. Sementara semua ini terjadi, tingkat D yang ditahan untuk perawatan medis menjadi semakin tertekan. Organisasi berteori bahwa entitas mungkin telah frustasi karena kehilangan mangsanya dan kemungkinan akan terus pindah ke dalam dan keluar dari daerah yang sangat terlihat sampai tingkat D dikembalikan kepadanya. Karena itu, keputusan eksekutif diambil untuk membawa tingkat D ke pinggiran kota. SCP-1155 muncul di area tersebut dan tim meninggalkannya, dan tingkat D tidak teramati. Makhluk itu dan tingkat D segera menghilang dan SCP-1155 melanjutkan perilaku berburu yang lebih mudah diatur. Karena kemampuan SCP ini untuk melompat dari satu tempat ke tempat lain telah terbukti sulit dan bahkan tidak mungkin untuk ditahan, dan sebagai hasilnya dia mendapatkan gelar tingkat Keter. Pada awalnya, organisasi mencoba secara fisik menghilangkan dinding yang telah dimanifestasikan oleh SCP, tapi ini hanya menyebabkannya pindah. Hasil serupa terjadi setelah upaya mengecat atau merusak lukisan. Prosedur penahanan saat ini melibatkan memonitor bekas banyak pusat perbelanjaan di mana SCP-1155 tampaknya saat ini hidup karena kurangnya istilah yang lebih baik. Mall tersebut telah ditandai sebagai dikutuk dan agen organisasi terus memantau daerah tersebut, menyamar sebagai penjaga keamanan untuk mencegah lalu lintas warga sipil memasuki zona bahaya. Gugus tugas taktis P1 dijuluki The City Slickers mencoba untuk mengaburkan permukaan tempat makhluk itu muncul, tapi ini tidak berakhir dengan baik. Pertama, pemimpin tim memerintahkan agar mesin penjual otomatis ditempatkan di depan grafiti ketika ditempatkan di gang yang sering dikunjungi orang. Ini seharusnya hanya menjadi stopgap sementara, dimaksudkan untuk menghentikan orang yang tidak menaruh curiga agar tidak jatuh di bawah mantra hipnotis SCP-1155. Pada waktunya, zona penahanan yang tepat akan dibentuk dengan lebih banyak agen yang membentuk perimeter keamanan di sekitar area tersebut. Tapi, pada saat sumber daya tambahan tiba dan mesin penjual otomatis dipindahkan, lukisan itu telah menghilang. Itu telah menanggapi penghalang dengan pindah dan muncul kembali di dinding di taman bermain anak-anak terdekat. Organisasi dengan cepat dimobilisasi, mengganggu SCP-1155 di tengah serangan untuk memicu relokasi lain. Tapi sayangnya, beberapa nyawa telah hilang pada saat mereka tiba. Seluruh cobaan berat adalah kesalahan tragis dan mahal di pihak organisasi. Tampaknya saat SCP-1155 dihalangi, dia akan marah. Contoh di mana dia dipindahkan setelah terhalang lebih sering mengakibatkannya pindah ke tempat yang jauh lebih umum yang akan lebih sulit untuk ditahan oleh organisasi. Meskipun sebelumnya muncul di daerah dengan lalu lintas rendah, sekarang tampak berani setelah upaya penahanan dan muncul di ruang publik. Ini diperdebatkan bahwa semua umat manusia akan lebih baik membiarkan beberapa orang diambil oleh SCP-1155 setiap beberapa tahun daripada mengambil resiko dia muncul di daerah padat penduduk di mana hal itu dapat membahayakan berapa banyak orang sebelum dia diketahui. Organisasi terus meneliti kemungkinan
kemungkinan prosedur penahanan dan akhirnya menemukan jarak minimum yang sempurna di mana mereka dapat membuat penghalang sehingga tidak akan diperhatikan oleh SCP itu sendiri. Ini adalah salah satu protokol penahanan mereka yang lebih mahal karena diperlukan pembelian seluruh mall hanya untuk menutupnya dan mengutuknya dengan dalih ada lubang pembuangan berbahaya di bawahnya. Pengeluarannya tampaknya sepadan karena SCP-1155 saat ini masih berada di dalam struktur parkir yang terhubung ke mall. Mall dan struktur parkir berada di bawah pengawasan sepanjang waktu melalui kamera keamanan, menangkap gerak, dan sementara tidak ada relokasi lain, tidak ada yang tahu apa yang mungkin memicunya lagi. Jadi, jika kamu tinggal di kota besar dan kamu mendapati dirimu berjalan sendirian di malam hari, perhatikan seni jalanannya. Jika kamu melihat lukisan setengah manusia, setengah burung hantu yang kamu bisa bersumpah dia tidak ada sebelumnya, tahan keinginan untuk melihatnya dan menyeberanglah ke sisi lain. Sekarang, tonton kisah lain tentang seorang monster pemakan manusia SCP-082 si Kanibal Vernan atau SCP-3001 Realita Merah untuk salah satu lokasi anomali paling menakutkan yang diketahui manusia.